Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Setelah penantian yang panjang ya Tuhan, tiba kami di penghujung tahun ini. Kami rindu akan kehadiran-Mu. Kami rindu akan kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami, terkhususnya jemaat penampung di tempat ini. Kami tahu bahwa kalau kami mengandalkan akal budi dan hikmat kami sebagai manusia, kami tidak akan mampu menyelami firman-Mu yang kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah melalui berita Natal yang akan kami dengar bersama, itu boleh menjadi terang dan cahaya dalam kehidupan kami. Dalam kami akan mengakhiri tahun ini dan memulai kembali tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Hadirlah Sang Putra Natal dalam hidup kami. Hadirlah Engkau. Di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, seluruh masyarakat Natal, selamat sore, salam. Masih ada sukacita? Masih ada semangat? Beri kemuliaan untuk Tuhan terlebih dahulu. Baik, semoga hari ini khotbahnya tidak membosankan karena saya melihat hari ini ada nuansa yang berbeda dari jemaat penampung ya. Ekspresif, jadi aku tuh berpikir ya Bapak Ibu, kenapa khotbahnya ekspresif sedangkan GKE kadang-kadang monoton. Tapi saya akan mencoba yang terbaik. Mencoba yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, saya telah menyediakan slide. Sekiranya kita bisa sama-sama mengikuti yang saya buat. Baik, pertanyaan pertama Bapak Ibu. Tahu pointer kutena? Baik Bapak Ibu, saya sudah menyediakan ini. Ya, tampaknya tidak bersahabat ya. Baik, operator LCD, mohon kerjasamanya. Di slide selanjutnya, tampaknya itu salah. Oke, tetap di layar awal. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya satu pertanyaan yang penting. Apa itu berkat selepas dari Pak Wawandi? Atau Mama Bapak Esi? Saya akan menunjuk dua orang ya. Dalam pemahaman Kristen, bukan pemahaman dunia. Apa itu berkat beken Mama Bapak Esi? Oke, baik, dari jemaat GBI karena saya melihat ini di depan. Anak Pak Pendeta, saya akan bertanya, gadis yang cantik baju putih, apa itu berkat bagi saudari? Ya, saya akan menjawab. Menurut saya berkat itu adalah segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Ya. Yang datang dari Tuhan. Oke, selanjutnya Minandu Lili selalu tampil eksis di setiap Natal. Setia. Tepuk tangan dulu untuk Ketua Jemaat CTW Baru. Ya, narai berkat Tena. Menurut saya anugerah terbesar yang diberikan kepada Allah, terutama kekuatan kesehatan. Oke, baik. Rupanya jemaat masih fokus ya. Baik, kita akan buka Alkitab kita, silahkan operator LCD. Slide yang tadi dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 yang ada tulisannya. Inilah nas yang akan mendasari firman Tuhan kita pada hari ini. Saya membawa nuansa yang berbeda. Saya mengambil surat dari Rasul Paulus bagi kita untuk memahami berita Natal. Kebetulan saya bertanya dengan Ibu Ketua Jemaat. Narai subtema ketuna Ibu Pendeta. Narai kuete hidup menjadi berkat. Dia tema jite Ibu Pendeta. Dia jite subtema. Saya menyediakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10, kita bersama-sama bacakan. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kemedaranmu. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari Rasul Paulus. Ia menulis satu teks yang menjadi firman Tuhan yang mengajarkan tentang berkat. Makanya saya bertanya narai berkat Bapak Ibu.
Ada yang berkata berkat itu kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Baik, teks selanjutnya dari pertanyaan. Setelah itu, ya, saya pernah berkhotbah di Buntoy Nara, itu berkat Bapak Ibu. Duit, harta kekayaan, bujur, itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Kekayaan, itu adalah berkat Tuhan. Selanjutnya, tahta, jabatan. Selanjutnya, kehormatan. Jadi aku teh hendak manduan foto Prabowo Bapak Ibu. Jadi kan Bu Pendeta Ela. Kare kampanye ya Bu kare. Jadi balang Bapak Ibu, saya memilih ulu barat, ulu asing. Nah, hal yang menarik adalah mengapa pertanyaan awal saya bertanya apa itu berkat menurut pandangan Kristen bukan menurut dunia. Karena kadangkala dunia akan melihat berkat salah satunya di antara ini. Mungkin banyak pandangan dunia, tapi saya mengambil 3. Harta, tahta, jabatan, kekayaan. Haru inyewut bahwa aku diberkati. Tapi apakah hanya sebatas itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Kadang-kadang kita berpikir mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari hal ini. Baik Bapak Ibu seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengambil firman Tuhan yang dikatakan dalam slide 2 slide sebelumnya, operator LCD, 2 slide sebelumnya. Ya, 1 di bawah maksud saya, agak keliru. Saya ada menggaris bawahi yang tebal itu Bapak Ibu. Di sini Paulus menyatakan hal yang penting. Yang pertama ia mengatakan ada 2 hal yang diberikan Tuhan bagi manusia dan orang percaya. Yang pertama itu adalah benih, Bapak Ibu, bukan roti dahulu, tapi benih. Yang kedua adalah roti. Nare maksudnya Bapak Ibu, tahu memahami ah? Ada? Yang di luar Bapak Ibu yang di luar, mudahan masih fokus karena ada yang merequest 10 menit khotbah Ibu Pendeta, Ibu Vikaris. Saya akan mencoba sebisa mungkin. Mengapa Tuhan memberikan benih pertama? Di urutan pertama bukan roti. Benih itu adalah sesuatu yang bisa tumbuh. Ketika ditanam, ibarat pare, ibarat padi, ia akan menghasilkan banyak benih lagi. Itu berkat yang pertama. Dan yang kedua itu adalah roti. Jadi Bapak Ibu ketika kita diberkati oleh Tuhan, pahami 2 hal ini. Berkat yang pertama kita tanam supaya berbuah, supaya berarti, supaya hidup kita memberi makna. Dan yang kedua, Tuhan selalu menyediakan roti bagi kita. Ingat bahwa firman Tuhan setiap orang percaya itu tidak akan kekurangan. Makanya jangan heran para pendeta itu tidak ada yang kaya, mungkin ada yang kaya sebagian. Karena apa hidupnya Bapak kami, Bapak Ibu? Narekwa? Iya, jangan, bukan selebihnya. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya Tuhan, bukan selebihnya. Hari ini hinai dia akan 2 nyeluk ke depan. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi, saya masih pikar sekarang. Bagi pendeta yang masih bertahan puluhan tahun, kadang-kadang ya 3 hal yang ada tahta nama jabatan itu kadang tergoda juga. Sebagai manusia pendeta adalah manusia, tapi satu hal yang menarik dari khotbah Ibu Vikaris Kamelia kemarin, mereka mau berusaha untuk memperbaiki diri dan membenah diri. Saya kopas ya Ibu Vikaris. Baik Bapak Ibu, kita ke slide selanjutnya. Mungkin 2 slide di bawah. Nah, saya mencari, karena mungkin pemahaman saya terbatas juga. Saya mencari di internet Bapak Ibu, saya betul-betul mengatakannya. Apa itu berkat? Tapi saya menyimpulkan dari sekian banyak yang saya browsing, saya mendapat kata berkat ialah segala sesuatu yang diberikan manusia maupun Tuhan, baik berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan.
Makanya saya katakan Bapak Ibu, berkat itu termasuk juga harta kekayaan, jabatan kehormatan dan lain sebagainya. Tapi apakah hanya sebatas itu? Tidak, saya pikir. Dan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang sampai hari ini memikir bahwa ukuran diberkati itu adalah ketika punya rumah 2 tingkat? Siapa yang hari ini masih berpikir bahwa ukuran diberkati adalah ketika ia mempunyai mobil yang mewah? Percuma kalau punya mobil yang mewah tapi hatinya tidak damai. Percuma kalau punya rumah 2 tingkat tidak ada orang di dalamnya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada pohon Natal di bulan Desember, itu percuma Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat slide selanjutnya, ada pertanyaan. Mengapa harus menjadi berkat? Nah, ini saya akan tunjuk satu orang saja. Mengapa bisa menjadi berkat? Karena saya malas pergi ke belakang. Saya bertanya dengan Pak Irawan. Karena saya melihat ya agak menguap, jadi saya bertanya supaya fresh kembali. Mengapa harus menjadi berkat, Bapak? Memang selayaknya kita sebagai umat Tuhan atau pengikut Tuhan itu memang sudah seharusnya bahwa kita harus menjadi berkat, menjadi hal-hal yang berarti bagi orang lain, buat keluarga dan orang-orang sekitar. Oke, Bapak mengatakan itu memang seharusnya dan sudah menjadi tugas tanggung jawab orang percaya. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu ada 1000 macam alasan kita menjadi berkat, tapi saya mengambil 2. Yang pertama itu adalah kehendak Allah. Mengapa saya mengatakan kehendak Allah? Siapa yang berinisiatif menurunkan anaknya yang tunggal ke dunia yang hina? Siapa? Itu Allah. Inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan hari ini tepatnya jemaat penampung kita sama-sama rayakan. Lihat nasnya dalam Amsal 22 maupun Mazmur 128 pasal yang keempat. Yang kedua adalah iman yang hidup. Saya selalu tertarik dengan kitab Yakobus. Ia mengatakan iman tanpa hakikatnya mati. Bujur kayak ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Yang Tuhan butuhkan adalah aksi kita. Mungkin ini 2 alasan untuk kita bersyukur dan kita mampu menjadi berkat, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat slide selanjutnya. Paradigma seperti apa supaya kita paham tentang berkat? Ya, silahkan langsung. Nah, saya melihat-lihat juga di Google, narai arti paradigma supaya kita bisa menjadi berkat. Di sini saya menggarisbawahi antara dunia dan orang beriman. Ketika dunia mengatakan kekayaan adalah milikku dan aku menghasilkan kekayaan, tapi orang beriman mengatakan apa Bapak Ibu? Silahkan baca dengan nyaring. Berkat Tuhan untuk menjadi berkat, tidak untuk diri sendiri. Berkat Tuhan harus saya wartakan, harus saya berikan. Karena percuma jikalau hanya bisa menghitung tapi tidak bisa membagi. Yang kedua, ketika dunia mengatakan status sosialku tinggi karena kehebatanku, tapi anak Allah mengatakan itu berjalan karena rencana Allah, bukan manusia. Ketika Bapak Ibu ditunjuk menjadi kepala desa, ketika Bapak Ibu ditunjuk untuk menjadi pemimpin rakyat, itu bukan karena gagah kuat Bapak Ibu, terkhusus bagi orang Kristen. Justru disitulah
kita menunjukkan eksistensi kita. Oh, saya ini orang percaya. Korupsi, no. Kolusi dan lain sebagainya, no. Di situ Bapak Ibu berkarya. Saat itulah Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Dan ketika dunia mengatakan jabatan adalah karena kehebatanku, tapi orang Kristen mengatakan jabatan adalah ladang pelayanan, ladang pekabaran Injil, ladang untuk memberitakan. Itu semua kemuliaan bagi Allah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, A-nya kecil bukan berarti mengurangi sukacitanya. Itu kemuliaan bagi Allah. Jadi berdasarkan paradigma ini Bapak Ibu, pola pikir ini hal yang menjadi keyakinan kita. Bagaimana dengan saudara pada hari ini? Kadang-kadang satu hal yang miris Bapak Ibu, ini agak lain dari konteks. Yang menjadi permasalahan di setiap gereja, terkhusus gereja Kalimantan Evangelis, saya tidak menghakimi gereja yang lain. Ketika bulan Natal itu datang, yang dibebankan apa? Masalah duit Bapak Ibu. Kenapa supaya itah tuh acara itah spektakuler. Lalu siapa yang lebih banyak dibebankan? Seksi? Usaha? Dana. Tapi pertanyaannya, apakah makna Natal itu selalu dihubungkan dengan kemewahan? Apakah makna Natal itu selalu dihubungkan dengan berkat yang berasal dari dunia? Baju yang baru? Saya memakai ini 2 tahun yang lalu Bapak Ibu. Bajuku tuh mau buka blazer ke Bapak Ibu jadi maram dai. Karena backlin supaya putih. Jadi apa? Sebenarnya percuma jika kalau kita tidak mengganti manusia dalam diri kita dengan hati kita untuk Tuhan. Percuma Bapak Ibu. Makna Natal itu tidak akan sampai. Tapi amun tege duitah, kenapa tidak? Ya kan Bapak Ibu? Kenapa tidak? Tapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa untuk menghayati Natal itu dengan penuh kemewahan. Dengan pesta pora dan lain sebagainya. Mari kita hayati makna Natal terkhususnya bagi jemaat penampung pada saat ini, memahami berkat di slide selanjutnya. Mungkin banyak Bapak Ibu, di hari Natal ini ada begitu banyak berkat yang kita teladi. Yang pertama, hubungan yang baik. Sudahkah kita memulai dengan diri kita, keluarga kita? Saya ingat di masa Advent yang keempat saya di sini khotbah. Ebehnya masih ingat khotbahku Bapak Ibu, kecuali aku kebuat ke dawaku lah. Apa seruan Yohanes Pembaptis? Apa Bapak Ibu? Atau jangan lupa. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mungkin begitulah kurang lebihnya. Apakah kita sudah membereskan diri kita dulu? Sudahkah kita menimbun kebencian kita? Sudahkah kita membereskan masalah pribadi kita dengan keluarga kita yang bermasalah dengan istri, dengan anak, dengan empu, dengan manantu? Sudah beres tidak? Makanya berkat Tuhan itu jangan hanya dipandang dari segala sesuatu yang ya mungkin menurut kita itu benar. Tapi sebenarnya saya mengajak Bapak Ibu jemaat penampung, mari kita mulai berkat Tuhan dari hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan istri kita, dengan pasangan hidup kita. Dengan anak-anak kita, dengan anggota gereja kita, dengan tetangga kita, bahkan dengan gereja-gereja yang lain. Sudah mulai Bapak Ibu? Mau memperbaiki hubungan? Mau memperbaiki hubungan yang cacat? Baik, selanjutnya. Berkat Tuhan itu juga berupa kebersamaan, canda tawa, kebahagiaan. Itu adalah berkat Tuhan.
Ketika malam Natal ada satu keluarga bisa berdoa bersama, berkumpul bersama, ibadah bersama, itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya katakan dengan Ibu Pendeta Yanti, elah habut amun ungkup jemaat penampung dumah ketika Natali. Narayana Bu, kenapa punya firman Tuhan? Biarkan saja kita menanam, tapi Tuhan punya rahasia kapan pertumbuhan benih itu ada. Biarkan saja ia merasakan kasih Tuhan di bulan Natal. Mungkin 2 tahun selanjutnya ia bisa berubah. Mungkin 3 tahun selanjutnya ia bisa menjadi orang percaya. Bahkan mungkin ia tahu menjadi penetua diakon. Makanya bagi pendeta-pendeta elah habut bakas ungkup. Ketika ungkup cuman tahu ke gereja pada hari Natal. Syukur Bapak Ibu daripada seumur hidup dia puji guang gereja. Bangga akan disebut Kristen Natal. Ya baik Bapak Ibu, ini adalah suatu berkat Tuhan. Kita bisa bercanda bersama, tertawa itu adalah bagian berkat Tuhan. Dan yang terakhir yang saya pikir itu juga penting, nihau kah? Saya tidak tahu, saya rasanya lengkap ada, oh ya itu, kesehatan Bapak Ibu. Ketika kita sehat dan mampu untuk berlayani pada hari ini, itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Bersyukur nih Bapak Ibu yang hari ini masih bisa ke gereja, lihat saudara-saudara kita yang hanya bisa menonton dari rumah. Lihat saudara-saudara kita yang tidak bisa bersama bernyanyi dengan jemaat lainnya di rumah. Oleh sebab itu jangan layani Tuhan ketika masa tua. Jangan layani Tuhan ketika usia senja Bapak Ibu. Justru ketika kita muda, kita melayani Tuhan. Ketika kita mempunyai kekuatan, kita melayani Tuhan. Dan saya pikir makna Natal hari ini sungguh luar biasa. Kita mau menjadi berkat itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah kalimat yang selalu saya katakan di setiap saya khotbah Natal. Jadi Bu Pendeta Yanti hafal jadi. Slide selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersalam-salaman dengan saudara di kanan kiri yang di luar juga masih fokus. Katakan mari menjadi berkat untuk kemuliaan Allah. Katakan kepada saudara di samping kanan kiri, mari depan belakang menjadi berkat bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk nama kita, kehebatan kita, tapi untuk kehebatan Tuhan. Mari menjadi berkat di hari Natal ini, bahkan di tahun-tahun yang ke depan kita tetap menjadi berkat. Dan sebagai penutup khotbah, mari kita saksikan satu video yang berdurasi 3 menit. Bapak Ibu yang di luar mudahan masih fokus. Mudahan video ini bisa mengapresiasi kita karena saya pecinta film Thailand juga Bapak Ibu. Jadi saya sudah menyediakan video, apakah bisa? Mudah-mudahan bisa. ที่ทำเลทองทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม ขายครับ ขายใช่ไหม ขาย เท่าไหร่ กินก่อนเดี๋ยวเขาว่ากัน เอาอะไรดีพวกกิ้มมะอร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ้าวเปิดเทอมแล้วเหรอ ไปแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย ได้ ไม่ได้สั่ง ฟรีถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม น้ำซุปก็มีนะ เอาก่อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ ไอ้ขาวรอแป๊บนึง สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ ข้าว
อ้าว ไม่ขายตึก ปึกไม่ขาย อ้าวเหรอ แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้ล่ะ นุ่น นักศึกษา จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอมพนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือน พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ ลุงนั่น กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้ว นุ่น มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด และไอ้ขาวจะได้มีข้าวกินทุกวัน 35 บาท สรุปซื้อไหมครับนาย ซื้อ ซื้อเขากล่องมาฝาก ขอบคุณครับ Oke. Di situ tertulis, karena hidup bukan hanya tentangmu saja, tetapi juga hidup tentang orang lain. Ketika kita mau menjadi berkat, jangan hitung-hitung ya Bapak Ibu. Jangan hitung-hitung dan minta dihormati, karena Tuhan saja tidak demikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal, Tuhan beserta kita.